Anda menyukai konten ini, silakan like, komen. share, dan jangan lupa subrek. Dan jangan lupa juga, kita pun hadir di Spotify dengan nama Ngepot Penyuluhan. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Zalfu Sandiwana dalam acara Ngepot. Di sini saya nggak sendiri, saya ditemani oleh teman saya yang setia dan tambahan. Begitu dana buat teman saya yang saya dapat kenalkan. Oh sebagai Dari rekan saya yang sudah lama dulu. saya Purwanto dan sebelah kanan saya Papito atau Tito. Pito ini untuk sekedarin bahwa Papito ini keturunan Itali. Don Papito. Papito. Siap. Sekarang lagi di Bogor. Di tempat seorang apa sebutnya ya, pengusaha petani milenial. Apa ya? Anak muda berbakat. Orang berduit. Pokoknya ya seseorang yang sangat digemari oleh ibu-ibu. Maksudnya? Kok bisa? Ya karena usahanya tanaman hias dia. Dan Rayu tuh nggak ada bapak-bapak di sini. Mas, perkenalkan. Oke, perkenalkan nama saya Samba. Ya saya eksportir tanaman hias. Keren ya? Nggak rugi kita sini. Dapat makan gratis. Eksportir tanaman hias berarti temennya bule semua dong. Wih, Boleh. terakhir ngomong bahasa Inggris nggak berhenti 24 jam. Saking nggak ngerti. Mas, pertama kali Mas Samba ini mulai kapan bermain di dunia perdaunan ini? Kalau daun itu belum lama, kalau daun dari 2018. Kalau daun, tapi kalau Belum lama. belum lama. Belum lama aja udah dapet apaan itu belum lama. Tapi kalau pertama kali ekspor itu tahun 2013. Nah, cuman awalnya bukan daun, Ntar. Oh belum daun. Apa itu? kaktus sama sukulen dulu. Oh. Sukulen. Apa tuh sukulen? Sukulen. Gak tahu lah. Ayo jelaskan, saya juga nggak tahu. Aduh, Bedanya kaktus sama sukulen. Ya. apa ya bedanya? Kalau kaktus tuh yang umumnya orang-orang tahu, pokoknya tanaman yang berduri. Berdiri. Masa nggak tahu sih kayak. Ya, Kalau kaktus Singkat. nggak tahu. Kalau sukulen tuh ya mirip kayak bunga-bunga gitu. Yang tanamannya kalau diperbanyak tuh bisa lewat stek gitu. Oh. Ya masih saudaraan sama kaktus lah. Sama singkong juga saudara. Kan stek bisa juga sih. Oh, bisa. Beda-beda lah. Tapi kenapa kan kalau yang saya tahu nih, kalau sukulen, kaktus kan relatif mudah. Ya, Kemudian dia kan juga prospektif untuk kan sekarang ini kalau ada orang hajatan kan biasanya kan souvenirnya kan juga sukulen. Oh iya. Ada tren juga seperti itu. Kan sebenarnya peluangnya besar ya. Tapi kemudian kenapa beralih dari sukulen sama kaktus ke daun-daunan? Enggak, sebetulnya nggak beralih sih. Jadi sukulen itu masih, sukulen itu masih. Cuman jenisnya yang kita sesuaikan dengan selain. Kalau dulu ngirimnya kayak Echeveria, Haworthia. Nah, kalau sekarang sih sekarang yang lagi rame itu lidah mertua. Nah, sate. Oh tahu. Sate sayur kuning. Itu kan banyak di pinggir jalan. Banyak. Coba jenis-jenis tertentu yang rame gitu. Ada kecil-kecil dan panjang-panjang. Ya, Saya di rumah saya juga banyak. Saya pikir bisa dijual ini nih. bisa itu kalau misalnya Mertua. fancy. Oke, lanjut. Benar. Setelah beralih ke mana? Tanaman hias, perbedaannya apa? Yang sangat terasa. Kalau ya perbedaannya sebetulnya dari karakter konsumen udah beda ya. Kalau dulu itu kalau misalnya kaktus sukulem itu biasanya ya orang-orangnya ya pasar itu kayak udah terkotak-kotakan gitu. Yang suka kaktus sukulen ya kaktus sukulen, yang suka daun ya suka Kayak daun. kontrol ada tohnya gitu loh. Ya, Ini jawaban teknis. Kalau dari segi pendapatan, pendapat poin aja. ya sama-sama bagus. Cuman kalau buat saya pribadi sih pasar daun itu lebih besar sekarang gitu. Nah, kalau kaktus itu besar pasar itu kemana tuh negaranya? Apa lokal ada? Lokal ada. Terima. Sebelum kita lompat ke sana, kita tanya dulu, gimana sih? Misalnya nih ada orang yang benar-benar saya mau mulai usaha, dia mesti kemana pertama kali?
mulai usaha ini. Ya sebetulnya kalau misalnya sekarang kan udah zaman Menurut pengalaman Mas Amba ya, Nah, sekarang kan udah zamannya digital ya. Ya kita sebenarnya tinggal buka Instagram, Facebook. Nah itu kita tinggal lihat aja nih yang followernya udah banyak, yang engagementnya udah tinggi mana. Nah itu bisa kita lihat, bisa kita tiru. Dari situ kan kita bisa belajar. Oh ini harus di flashback lu dulu nih. Masa lahir-lahir udah usaha ginian? Dulu awalnya kan pasti kan kaktus, sukulen. ya. Tapi awal tertarik tanaman ada seorang laki-laki, apa emang Lembang komunitas tetanggai seperti itu yang membentuk pengen usaha tanaman? Oh, ya itu tadi internet sehat. Jadi browsing, ada peluang, terus kemudian ternyata ke sana baru kemudian minat gitu. Jadi siapa tahu Saya juga pernah Pak browsing. Saya kembang, orang lain lagi. ada style bercanda sih. Untuk browsing. dilarang ngomong jaga di sini. Nanti saya Aduh. Tahu ya, Awal mulanya. Oh tertarik gitu. Dulu itu apa namanya? Ya dekat lah sama konsumen kan. Konsumen si kaktus sukulen itu dari cowok. Ya ada cewek ada cowok. Tergantung mau yang mana. Nah, ada satu konsumen yang dia itu udah mulai request yang aneh-aneh buat saya ya, dulu aneh-aneh gitu. Dia dulu minta Hoya tanaman apa Hoya gitu kan. Terus minta philodendron, terus minta anthurium. Nah, dari situ mulai riset-riset, nyari di Bandung itu agak susah. Terus cari tahu ternyata itu banyaknya di Ciapus. Nah, main ke Ciapus, di situ cari-cari. no deh, Ciapus tuh Bogor ya. Ya, masih di daerah Bogor lah. Diperjelas bahkan Ciapus di mana? Ciapus di NTT lagi. Nah, ketemu tuh sama teman-teman di Ciapus, belajar. Oh, ternyata dari pertemuan itu dari satu orang ke orang yang lainnya, dari situ kan udah mulai kebentuk tuh product knowledge kita kan. Dari situ product knowledge udah kebentuk, terus kita coba pasarkan. Oh, ternyata ya pasarnya gede juga gitu. Sebentar. Biasanya kalau ketemu kan bukan cuma sekedar ketemu, Ya, pasti dalam lingkungan tertentu. Kan nggak artinya gini, ketemu orang lagi lomba burung, nah, kan berarti lingkungannya memang kan burung. Kita burung. Nah ini nih ketemunya di mana gitu maksud saya, awal muasal ketemu orang di dalam lingkungan seperti apa yang kemudian tergagas ada yang jual ini, ada yang minta ini, ada yang minta itu. Ketemunya tuh di mana itu? Ya itu kita nyari-nyari di Instagram, di Facebook. Ya kita nyarinya bukan nyari orangnya. Facebookis. Tapi kan konsumen ada yang request nih, Nah. minta tanaman ini. Kita cari tuh di Facebook, di Instagram, ada. Ya. Yang jual, langsung kita tanya, Min, lokasinya di mana? Wah, boleh main nggak? Ya udah, kita datengin, ngobrol-ngobrol. Ini berarti Mas Amba ini mempergunakan internet atau sosmed dengan baik dan benar. Wajib lah itu, wajib banget itu. Nggak ada ini. Kita tahu sebenarnya. Jangan buka-bukaan di sini. Aduh. Nah dari situ terus fokus lah ke mulai kembang daun. Ya, itu apa namanya? Sebetulnya awal survei itu dari 2017. Terus coba-coba ngirim masih riset dulu tuh, treatmentnya kayak gimana. Itu kan beda jauh tuh sama treatment si kaktus sukulen. Dulu sempat awal treatment itu disamain kayak kaktus sukulen. Rata. Enggak, kalau kaktus sukulen itu kan kalau ngirim harus dikeringkan. Oh, Ada sama disamain. Oh mungkin sama aja kayak taunya sampai sana kering. Terus akhirnya dari situ belajar. tapi kan intinya kan berani mencoba. Coba. Nggak berani nggak takut untuk mencoba. Tidak takut gagal. Salah itu berarti ilmu yang akan kita dapatkan. Benar gak sih gue ngomong? Tapi sekali lagi saya masuk ke kepo nih. Waktu ketemu itu yang dimaksud apakah kemudian orang itu melakukan proses pencarian tanaman tertentu, kemudian kita tangkap, sehingga kemudian kita tawarkan, kita nyari dulu, kita tawarkan, atau seperti apa? Awal Pak, kan nggak mungkin ya. Kalau awalnya sebetulnya udah ada order dulu. Tolong cari ini nih. Itu belum ketemu kan harganya berapa, saya nggak tahu itu kan. Terus nyari dulu, oh ternyata harganya segini, kita coba tawarkan ke konsumennya, mau konsumennya gitu. Ya udah dari situ langsung datengin orangnya. Terus kita beli tuh beberapa tanaman, terus dia uji coba kirim, berhasil, ya terus aja berlanjut sampai sekarang. Artinya awalnya adalah kita menawarkan sesuatu dulu ya di internet.
ada permintaan dulu sih Pak kalau saya gitu. Tapi setelahnya ya kita Enggak, mulai ada menawarkan. permintaan itu direct atau sebelumnya sudah punya web yang di situ adalah tanaman sehingga orang yang pengguna internet itu kemudian berinisiatif atau berminat untuk beli. Enggak sih, itu direct Pak dulu. Baru punya website itu ya baru-baru ya dari 2019 lah itu baru punya website itu. Berarti intinya Lama. nggak dijual kaktus, si user sananya minta tanaman yang sampai dia belum ketahui, Ya, akhirnya dia mencari tahu gitu. ya, Proses belajar. Proses proses belajar. berarti monek ya. Apa tuh Pak? Modalnya kan. Itu negara-negara mana aja sih yang susah beginian ini? Ya sebetulnya banyak ya, tapi kalau misalnya di Asia itu ya kayak Jepang, Korea, sebetulnya hampir setiap negara ada ya pecintanya gitu. Tapi kalau sekarang ini yang terbesar itu Amerika, ya terus Eropa juga itu besar juga. Misalnya nggak kebayang tuh kalau kaktus kan cenderung lingkungannya harus mungkin ya Kering. tidak boleh lembab ya. Ya, Nah, apakah kemudian di saya ini negara Jepang, kayaknya bukan negara-negara yang notabene cuacanya kan mungkin mendukung ya untuk tanaman itu gitu. kalau biasanya ya di negara yang 4 musim itu ada juga yang nanamnya dalam rumah Pak. Nah, Rumah kaca. enggak beneran di dalam rumah, tapi diganti pakai lampu sih. Oh, tidak ada treatment tertentu. Berarti dia listriknya sering bunyi tuh. Nyet kan dipakai tuh bagus. Nah, Mas Anda kan udah istilahnya dari tanaman kaktus ke tanaman hias sampai bisa menjual ke luar negeri overseas ya. Nah, permasalahan utama adalah yang orang sering tanya, ini ngurusnya di mana sih? Masalah dokumen kan, bisa itu pasti Orang jangan tuh. susah tuh. Aduh, susah nggak susah sih sebetulnya. Itu tak aja siapa tahu didengar ya. Ya sebetulnya Pertama yang mesti kita apply itu apa? itu kita bikin shipmentan dulu. Segmentan. Jadi izin pengeluaran lah dari kementerian. Itu mungkin dari CV dulu atau apa? Ya, kalau yang saya ketahui sih kita harus punya lembaga hukum dulu ya. Pakai CV ataupun PT, itu kita daftarkan ke Kementerian Pertanian gitu. Itu yang spesifiknya di Dirjen Horti. Nah, nanti kita dapat akun, di situ kita bisa apply untuk izin ekspor. Tahap pertama itu. Ya, nah terus kalau izin ekspor udah keluar, kita tahap selanjutnya bikin dokumen namanya Phytosanitary Certificate. Gue. Ya, tempito. Ya, Pito, Phytosanitary. Pito, sanitari itu kan bukannya aliran air kotor gitu ya? Seni dan tari. Pito seni dan tari. Sanitari kan tuh tempat sih. Oke, tahap phytosanitary kan. Itu bisa buat phytosanitary itu kita kemana ini apply-nya nih? Itu tadi kita daftar lagi nih ke Sebentar, Dirjen Horti itu. ya dari Dirjen Horti itu kita apply lagi ke karantina. Kalau dulu kan masih di Kementerian Pertanian ya, sekarang ya ke Barantin. Nah, Barantin kita apply, terus nanti ada pemeriksaan, cek lab tuh, dipastikan tanaman yang kita akan kirim itu sehat, Tidak membawa virus. betul. Terus apakah si tanaman ini termasuk tanaman yang Dilindungi. di lingkungan gitu, Langka. boleh dikirim atau enggak gitu. Nah, itu kalau misalnya itu lolos semua ya bisa kirim. Baru buat tuh sertifikat. Ya, baru keluar. Berapa lama proses? Prosesnya paling cepat 2 minggu sih. Dari awal itu bikin izin sampai ke Orangnya Pito. sabar nungguin itu. Banyaknya enggak sih. Waktunya kan 2 minggu ya. Gue ingat supaya lama betul. Paling Ya, Jadi, berdasarkan pengalaman nih, paling cepatnya berapa minggu, paling lamanya berapa minggu? ya kalau paling lama sih kita pernah sampai 1 bulan karena untuk apply-nya kadang-kadang ya kita pas mengajukan cek lab itu ada ditemukan hama lah, jamur lah. Gagal tuh. Oh iya, kita apply lagi gitu untuk cek labnya. Oh berarti Horti udah keluar walaupun diajukan tanaman yang ini misalnya. Ya, Oh ini jamur ganti bisa ganti tanaman yang lain yang sejenis atau walaupun sejenis atau Horti itu. ke karantina sih kalau. Karantina, Pak. Horti ini udah keluar nih. Berarti nggak Iya. spek tanamannya harus yang Ya, itu, kalau iya kan? asal jenisnya masih sama. Sama kan? Nah karantina baru yang Pemeriksaan pemeriksaan itu. itu. Jadi dari Saya takutnya gini begitu dicek
jamur, oh berarti ngulang lagi nih tanaman yang baru ke horti lagi gitu. Enggak ya? Enggak, ke karantina aja. Dan itu kan berlaku berapa lama misalnya dari kan kita kalau di Unity itu jenis ya yang keluarnya. Ya jenisnya sama jumlahnya sama orang yang dituju, yang importer di sananya itu siapa? Di horti itu. Jorti. Nah, itu apa namanya? Ada kuota sekian, kita bisa apply sekian ribu gitu ya. Itu tuh untuk 6 bulan. Oh, Nah, 6 bulan. Jadi nggak berlaku. oh, saya pikir setiap satu mau ekspor. Nah, satu horti gitu enggak? nah, kalau dari Horti itu 6 bulan. Tapi kalau untuk dari karantina Per jenis, itu per kiriman. perkiriman. Nah, Jasa kiriman harus ada di apa? Fisiknya harus diperiksa. ya, keperiksa kayak gitu. Kalau mau virus atau enggak gitu. Nah, yang saya mau tanya lagi, paling banyak ngirim berapa, paling dikit ngirim berapa? Paling dikit kita pernah satu doang pernah kita. Ada ya. Oh, ada tuh orang bolehnya gitu, sana di warung aja sana gitu. Ada itu kan biasanya cuma tester doang. Tester pengen lihat atau mungkin ya satu tapi harganya agak lumayan mahal juga gitu. Nah, atau enggak dia jujur kan ya penjual Indonesia nih, gitu juga ada tes. Iya, Begitu jujur mungkin dia langsung lebih banyak. Kamu kan dulu waktu beberapa 1-2 tahun kemarin kan pandemi tuh. Kalau nggak salah di TV sempat meledak tuh. Ya, Tanaman hias ini sempat dong. Sempat dong. Betul, lihat mobilnya wes. aduh. Tua itu. Sempat dong itu ngalamin. Wah, itu Betul nggak itu besar? kalau buat apa namanya penjual tanaman, oh itu waktunya Nyayur. panen, ya nyayur lah gitu. Lokal juga itu sama. Lokal iya, luar ya, bahkan ini fakta lagi nih ya. Jadi orang lokal itu malah ya bukan harganya lebih berani daripada orang luar. Wow. Lah, Apa yang menyebabkan bisa orang lokal lebih berani berbikin harga? aduh, apa ya? Ya mungkin dari rebutan produk kali ya. Jadi karena kan itu kondisinya tiba-tiba tuh. Jadi supply-nya tidak sebanding dengan demand-nya gitu. Iya. Permintaan lebih Demand-nya lebih tinggi, supply-nya masih sedikit. Nah. Terus banyak orang-orang yang Oh, demand-nya lebih banyak ya, benar. Saya mikir gue jadi kepala tadi. karena saya juga tadi makan nasi jangan apa? kayak gitu. Jadi produknya sedikit, orang yang rebutan, terus tiba-tiba banyak orang yang hobi, yang suka gitu ya. Ya makanya tiba-tiba harganya langsung melambung gitu. Itu sama kayak dulu waktu saya kuliah kalau nggak salah ya. Yang namanya gelombang cinta sempat Ya, Ya, atorium ya. Atorium. itu aja kalau disimpan sampai di dalam rumah. Lah diambil nilainya. Digosok-gosok Bahaya. Om, gini Om. Fenomena atorium itu kan sesaat kemudian ada itu loh. Ya, Tetapi di luar itu ada juga yang harganya stabil. ya, Katakanlah anggrek. ya. Nah sebenarnya apa sih yang membuat tanaman ini harganya nih dari dulu ya stabil segitu, bahkan cenderung naik. Tiba-tiba ada yang naik, kemudian turun lagi. Itu apa yang membuat mereka seperti itu tuh tanaman? Kalau misalnya untuk tanaman gitu ya, yang berdasarkan pengalaman, pengetahuan saya gitu. Kalau misalnya untuk jenis-jenis tertentu tuh kayak anggrek itu kan bunga, itu memang komunitasnya atau pecintanya udah ada. Kebentuk lah ya. Udah kebentuk gitu. Itu itu bakalan terus ada karena si anggrek itu untuk jenisnya itu selalu ada yang baru. Persilangan. Ya. Untuknya Dan nggak mudah kali ya? Atau mudah dengan perawatannya? nggak mudah untuk Budidayakan. dikawin silakannya, itu butuh waktu lama juga gitu. Jadinya selalu ada daya tarik gitu untuk dibeli, dikoleksi gitu. Nah, Tahu banyak soal anggrek, pernah di anggrek juga? dulu cuman ini doang sih, cuman nanya-nanya doang gitu. Sempet mau main, cuman ya nggak Sagu. jadi gitu. Sagu karena ya sesuai dengan karakter kita ya, kita senangnya main di bawah. Nah tadi kalau misalnya yang cepat hancur, itu biasanya tanaman-tanaman yang perbanyakannya itu sangat mudah. Gampang. Iya, perbanyakannya sangat mudah gitu. Makanya Risiko. iya, Jadi taruhannya gitu udah numbuh aja gitu kan? iya, kayak gitu sih itu rata-rata. Nah, kalau model yang ini nih, yang di depan nih, ini termasuk yang ini? yang lama atau yang cepat. Dan ini jenisnya apa ini? Ini Monstera. Ini Monstera yang variegatanya kuning, karena juga yang variegatanya putih ya. Ini variannya emang alami begini.
Ya, Bukan dikatakan dalam perlakuan khusus atau lu salah Silakan lah. kawin jas begini. Jangan langsung gigi Mas. Kalau perlakuan, kalau misalnya apa ya, dengar-dengar dari saintis itu ada juga yang memang dikasih perlakuan, cuman apa namanya, dari sekian banyak yang dikasih perlakuan itu paling janjinya cuma berapa persennya gitu, sangat kecil gitu. Ini rata-rata memang tumbuh alami seperti ini gitu, entah itu perlakuan secara ya alam ataupun memang dari orangnya gitu, tapi bisa jadi mutasi warna karena kan apa namanya, aslinya itu cuman hijau doang. Nah, karena ini ada mutasi, nah ini kita apa namanya, banyak disebutnya sebagai varigata gitu. Mutasinya mutasi dari warna. Nah, kadang-kadang mutasinya bukan cuman warna juga, ada yang mutasi bentuk gitu. Ini bisa aja nih kalau misalnya udah kelamaan dipotong gitu ya, diperbanyak, itu nanti akan ada bentuk yang baru gitu, jadi varian yang baru. Revolusi. Iya, bisa jadi. Ini nih, ini awalnya kan hasilnya yang muda nih hijau total. Iya. Kapan dari hijau ini tiba-tiba muncul kuningnya atau muncul putihnya itu? Ini kan sebetulnya tergantung jenis ya. Ada yang memang dari kecilnya tuh udah Mulai kelihatan. Ada juga yang memang ini masih kelihatan pudar buram gitu ya. Nanti daunnya semakin tua, itu warnanya semakin kontras gitu. Ini termasuk yang banyak peminat kalau dari luar. Kalau yang varigata khususnya Monstera itu sampai sekarang sih alhamdulillah masih gitu. Dan harganya stabil, Harganya cenderung turun sih sekarang. cenderung turun. Dulu pernah mahal tapi sekarang ya cenderung turun gitu. Kalau ngomongin soal harga nih Mas Mbak, Ya. berapa nominal yang pernah dikeluarin untuk beli tanaman, berapa nominal yang pernah didapat Dari tanaman ya. dari tanaman. Biar Aduh. jadi tertarik kan, wah ini menjanjikan, menggiurkan, Mesejahterakan. membuat kaya kan. 1 digit, 2 digit untuk beli pernah? Nah, saya ngomong gitu langsung berapa? Yang ratusan juta pernah sih beli. Beli. Gitu. Terus jual juga ya pernah juga sih yang ratusan juta. Bahkan ya belum lama, tahun kemarin lah itu masih Satu tanaman atau tanaman sih ada. Ratusan juta. Ratusan juta. Oh, ketawa sih. nggak kebayang, nggak kebayang. Aja motor Revo gue di rumah. Pernah nggak? Nih, beli puluhan atau ratusan juta dirawat. Heeh. Begitu mau dijual, harganya jatuh. Pernah ngalamin itu? Pernah ya. Sampai apa itu aja. Sakitnya di sini kayaknya. Pernah. Tapi ya dari situ kan kita jadi bisa belajar tuh. Lebih soalnya belajarnya mahal banget. Tapi ini tuh sebetulnya ya hasil penjualan juga. Ya. Oh, jadi memang harus ada yang dibuang, ada kutip ya, dibuang untuk itu supaya dapat yang lebih bagus lagi. Sakit ya, tapi jangan. Bukan dibuang, investasi. Ya. Oh ya, Investasi yang menyakitkan. Iya, hasilnya terlihat ya sekarang secara global. Hal ya bisa dilihat tuh ya, Ivan GH-nya nih. Ini ukuran berapa nih Mas Mbak? Ini kalau luas sama garasi sama area kantor itu 400 di sini 400 meter per. Meter. Yang di Vingnya di Bogor doang ya? Yang di Bogor. Dan lahan sendiri. Kalau ini sewa. Kalau yang di Bandung kita udah punya sendiri. Jadi ini tuh cabang sih kalau misalnya yang di Bogor itu. Cabang, Ya cabang. cabang. Modal kita ngepotnya yang di Lembang ya, nggak bisa main ya. Iya. Yang di Lembang itu ada yang ngurus sendiri di sana. Ada. Malah ya paling banyak di sana. Tim kita paling banyak di sana. Pegawai berapa banyak Mas Mbak? Lumayan lah, banyak lah. Juga rasanya kan asik ya. Kalau hidup itu bisa memberikan manfaat buat orang. Nah, ya Mbak kita dapat pemain yang lebih senior. Kalau nanti bijaksana. Ya, jadi balik lagi ke sini nih. Kalau untuk ini kan hitungannya helai daun ya. Ada yang dihitung helai daun, ada yang dihitung emang pertampilannya segitu, Oh. ada yang dihitung kecil, tinggi gitu. Katalah ini kebetulan kalau katalah yang model kayak gini untuk dalam negeri nilainya kurang lebih berapa, dan kalau untuk ekspor kurang lebih berapa? Masih di ratusan ribu sih kalau misalnya tanaman-tanaman ini sekarang. Oh, ratusan. Nah, kalau misalnya untuk dikirim keluar, ya ada lebihan dikit lah. Karena Lipat 3 kali lipat. ada yang 2 kali lipat, ada yang 3 kali lipat. Karena sebagai eksportir kita itu harus memperhitungkan resiko ya. Ketika kirim ada ada kerusakan. Jadi kadang-kadang kita jualnya 2 kali lipat gitu ya. Minimal itu banget. Jadi kalau misalnya rusak kita masih ada spare untuk pengganti gitu. Oh jadi Jadi punya cadangan di sini.
ya cadangan duit lah buat beli lagi gitu. Kalau misalnya rusak ganti. Jadi kalau kata orang berdua shit happen, kita udah punya gantinya. Ya, Tapi tetap masih ada untung walaupun jadi gigit gitu ya. ya Beda twist. Bukan dikit lah, wajar. aja. Oh, wajar. Tapi di Jackson kami nggak usah. Saya dulu dikoreksi. Tapi kalau aku perhatiin ini bunganya demen banget sama yang belang-belang ya. Ini belang ya. Ya. Di belakang juga banyak tuh yang belang-belang. Emang demennya orang bule yang belang-belang begini. Karena itu tadi kan, kalau misalnya yang belang ini diperbanyaknya emang agak Sulit. sulit. Oke. Makanya Dari tariknya di situ. ya daya tariknya di situ. Ya sebetulnya daya tariknya dari warnanya. Tapi pasarnya jadi stabil karena perbanyakannya susah. Karena pengembang aja lebih stabil. Nah, ini perawatannya ini kan di guest house ya. Apa emang dia harus indoor atau outdoor? Atau dia kalau dikasih outdoor akan jadi mati, kering atau berubah warna? Ya, sebetulnya ada juga beberapa tanaman yang bisa full outdoor ya, dipanasin, dihujanin, Hah? itu kuat gitu ya. Tapi ada juga beberapa tanaman yang memang harus istilahnya apa ya? Terlindungi. Ya, agak remang-remang gitu. Oh, jadi nggak Enggak kena cahaya. kayak obat batuk. Enggak langsung gitu. Coba udara lagi temperatur cuaca. Ya, nah ini karena kan di habitat aslinya itu di bawah pohon-pohon yang tinggi gitu. Jadi transmisi dong berarti ya. Iya, Wild ya, dia wild ya, liar ya. Iya, Liar yang awan jadi diambil kita piara. Jangan-jangan kita di Kalimantan banyak kayak gini. banyak banget. Kalau berani Tapi masuk jadi silakan sedikit. jenisnya Masih terawak mulu nggak ada kayak jadi. banyak banget itu tanaman-tanaman dari Kalimantan, Papua, ya Jawa ya seluruh Indonesia itu ada tanaman-tanaman yang memang menjadi daya tarik buat diekspor. Salah satunya yang sampai sekarang masih bagus itu tanaman hoya. Hoya. Ya, hoya itu seluruh Indonesia tuh dari ujung Di ujung oh ya. ke ujung itu banyak. Dan Hoya itu kayak apa ya? Oh ya, itu jadi jenis oh ya jenis. itu tuh hoya tuh. Boleh diambil. Boleh. Mana oh ya? Lah itu. Ini itu hoya, ini hoya juga. Nah, hoya itu tanaman merambat. Kayak sirih ya? Iya, Oh, bijinya biji. Daunnya lebih tebal ya? Ya, jenisnya banyak. Ini tuh tanaman merambat yang bisa berbunga. Oh, bisa Bisa berbunga. bunganya apa ya? Bunganya itu apa ya? Ada yang kecil, ada yang gede. Gedenya segede koin lah, segede koin 1000-an. Nah ini tuh apa ya? Kalau misalnya ngobrol sama temen, Indonesia itu punya sekitar 600 Jenis. Wow. 600 jenisan hoya gitu. Jadi apa namanya banyak banget. Nah dari 600 jenis itu kadang-kadang ada yang bermutasi lagi. Ya. Ada yang jadi ini. Baru lagi. Ya, ada yang splash. Splash itu apa namanya kayak ada bercak-bercak silvernya. Terus ada juga yang berubah. Ya. Nen, tahu ada semua tanaman ini ladang dolar sama sampah itu dari negara mana sih? Aduh. Yang paling sekarang tadi apa? Amerika ya? Ya, kalau sekarang masih Amerika. Nah, Amerika. kenapa Amerika bisa menjadi ladang dolar melebihi negara-negara lain, Eropa atau apa? Karena apa ya kalau misalnya dilihat di sana emang penghobinya tuh banyak. Oh, wow. Di sana kan populasinya gede banget tuh. Salah satu dengan negara dengan penduduk terbanyak di dunia kan Amerika. Terus apa namanya ya negaranya udah negara maju. Terus apa banyak orang yang cari kesibukan selain apa namanya ngurus ternak gitu ya. Ya ada juga yang senangnya sama tanaman dan di sana banyak juga gitu. Saya juga kan dengar nih maksudnya apa? Mas Ambani udah pernah ke Iya, kan alhamdulillah. berurusan dengan tanaman kan? Nah, perbedaannya apa sih? Maksudnya penggiat tanaman di sana sama di kita tuh apa bedanya sih? Yang buat mereka tuh lebih apa ya? Lebih bisa menghargai. Oh, maksudnya kalau kita kan ke tanaman, daun doang 6 juta. Nah, Ini bisa membuat kita tuh lebih. nah itu udah kejauh itu sebetulnya. Karena ya untuk di beberapa area di sana itu kan 4 musim ya. Jadi nggak beberapa tanaman itu nggak bisa hidup Oke. di 4 musim itu. Makanya mereka juga kadang-kadang kalau di negara yang 4 musim nanamnya itu ada yang di dalam rumah diganti cahayanya pakai lampu gitu. Nah karena keterbatasan itu sama jenis tanaman di sana ya mungkin banyak tapi yang eksotis di Indonesia itu atau di Asia atau negara mana itu banyak banget ya. Nah itu yang jadi daya tarik buat mereka gitu. Jadi karena di negaranya jarang gitu, akhirnya dia lebih berani untuk harga ya. Iya. Kalau di kita karena tambah lapak,
Jadi benar kayak gitu. Ya sebetulnya di Indonesia pun yang berani untuk harga banyak juga. Cuman apa namanya kalau misalnya dilihat besarnya ya besar di sana sih. Di Amerika Serikat. Iya, di Indonesia besar juga, cuman tapi untuk pasar tanaman jenis-jenis yang lain gitu kayak anggrek, aglaonema itu besar. Mungkin juga ada hubungannya dengan tingkat ekonomi kali ya. Jadi kebutuhan Iya primernya juga. sudah terpenuhi, kemudian masih ada sisa banyak, sehingga jadi kebutuhannya sudah berbeda lagi, dan kita tidak hanya sekedar untuk makan saja, tapi juga ada aspek lain yang Bisa jadi sih itu juga. Saya dengar Pak Pito ngomong itu jadi ingat balance saya di bank dikasih jadi kan ini belum itu aja kayak ayam kan. Nah, tadi kan sempat nyinggung di Kalimantan kan katanya banyak. Iya. Ini nanti kan pastinya akan didengar oleh saudara-saudara kita. Khawatirnya kan kita juga kemudian dampak negatifnya mungkin mereka akan kemudian mengeksplorasi Kalimantan. Apa sih hal-hal yang harus diperhatikan di samping hutan itu tetap memberikan nilai ekonomi, tapi juga kelestariannya tetap Terjaga. gitu. Seimbang balance Ya, balance lah. Jadi mensejahterakan tanpa harus meluluhlantahkan gitu. Nah, apa namanya? Saya pernah ngobrol tuh sama polisi hutan. Jadi memang untuk beberapa tanaman yang memang istilahnya belum langka, belum dilindungi, itu diperbolehkan untuk ngambil, tapi diambil hanya untuk indukan. Nah, jadinya jangan eksploitasi, kirim gitu ya. Jadi Ambil, kirim, ambil, kirim. Jadi bukan ngambil untuk pikirin, tapi ngambil untuk dipelihara. Gitu. Nah, Iya, kan tetap ada gitu. Jadi ngambil ya tanpa merusak, tanpa menghabiskan di habitat aslinya gitu. Jadi ngambil secukupnya, jadikan indukan. Nah, anakan-anakannya itu yang dijual. tapi pernah mencoba explore Explore belum pernah sih kita. cukup di sini saja. hitam itu Ya, berarti posturnya sih menarik nih. Ini kan tanaman banyak. Ditanya sama Papa Pito kita, Papa Pito. kok nggak ke hutan Anestor? Nggak pernah. Nah, ini bibit-bibitnya ini ngambilnya dari mana? Kan kalau tadi dibilang kalau dibudidayakan ini cukup lama, makanya Iya. ada sabi. Sementara kalau di permintaannya itu lagi tinggi, nyari di mana nih? Selama ini dapat sumber dari mana sih? Nah, ini tuh tadi balik lagi paling online ya. Itu kan kita tinggal cari di Facebook, Instagram. Atau ada petani-petani khusus yang budaya gitu? Ada juga, karena kadang-kadang petani itu tadi ada spesialisasinya. Misalnya kita mau cari aroin, ya kita datang ke petani aroin. Mau cari hoya, ya kita datang ke petani hoya gitu. Di daerah Bogor itu ada udah banyak. dan untuk info juga Mas Pur, Mas Samba ini nggak hanya cuma nyari petani, dia punya lab juga, jadi apa namanya Kultur. di pengen Jaringan. Yang mirip kita datangin di anggrek dulu tuh. boleh ya pere sama boleh Java. Nah, ini kembali lagi flashback ke awal. Ini kan nanti diperiksa oleh karantina Iya. untuk dilihat apakah ada jamur, ada penyakit atau apapun ya. Apakah kemudian ada upaya-upaya untuk katakanlah tanda kutip memindahkan lab itu ke sini sehingga risiko untuk penolakan dari karantina menjadi semakin kecil. Lem apanya Pak? Jadi untuk memeriksa secara mandiri bahwa ini tuh nggak ada jamur, ini nggak ada. Oh, Ada trik nggak itu? ya pastilah kita banyak pakai obat-obatan juga kan. Ya untuk fungisida, insektisida, dan yang lain-lainnya lah gitu ya. Kayak gitu aja sih, secara rutin, pengobatan secara rutin. Tapi fungsi labnya Mas Samba ini lebih untuk memperbanyak secara massal atau Kebanyakan. kebanyakan ya, berarti ya kalau dia ada order juga bisa punya stok dong, ya kan. Kultur tuh sekali panen berapa banyak sih? Kalau kultur sih sebetulnya bisa banyak banget gitu, banyak sampai ribuan. Wow. Kalau jadi. Kalau jadi, Jadi ribuan tapi jadi berapa? Jadi 30. soalnya kan kadang-kadang kita diseleksi lagi ya dari sekian banyak itu yang potensi untuk dijual yang seperti apa. Oh, ini apa? Dilihat Diseleksi. Iya, karena kadang-kadang kalau misalnya kita keluarin banyak, terus orang tahu gitu ya stoknya udah banyak, ya itu biasanya harganya udah langsung turun. Ya kalau nggak berpotensi bisa hubungin kita aja lah ya. gue ke balance lagi. Nah, kultur ini belajarnya di mana?
Aduh, kalau kultur saya nggak belajar. Jadi kita tinggal hire aja tuh orang-orang yang memang bisa. Nah, Oh, nah ini. Kalau itu menjadi pintar memintari orang lain. Wah, memberdayakan. Arti lagi tuh. terus gini nih kayak tadi bilang kan dia agak susah. Untuk nunggu 1 daun ini butuh berapa lama sih ini ya nih? 1 daun, ya sekitar sebulan 2 bulan Nunggu 1. keluar. Iya, nunggu. Termasuk ini apa ya sama? Hoya itu ada yang cepat, ada yang lambat gitu. Kalau yang cepat itu sebulan itu bisa 2, 3. Kalau yang lambat ya sebulan 1. Ada yang 2 bulan 1. Pelanggan yang begini, menarik nih. Dia beli, dia nggak tahu kan Monstera. Monstera kan ada lama sebulan. Ya. Namanya kayak zaman pandemi katakanlah, dia beli, dia ikut-ikutan aja lah, umum lah kalau kita bilang. Terus tanya, bang nih gimana caranya? Oh, disiram kah, disemprot berapa kali? Begitu dia kok nggak berkembang, dia protes. Mana daun muncul dia lagi? Apa yang Ada itu kayak padahal itu bang lama ini. bahkan kita pernah tuh kirim keluar, itu udah lama tuh 3 bulan dia rawat, nanam, mati, baru komplain ke kita setelah 3 bulan gitu. Padahal kan itu udah harusnya ya udah jadi tanggung jawab dia kalau misalnya untuk merawat ya. Kalau misalnya datang hancur, nah itu mah Baru tanggung kan jawab kita. Ini udah dirawat selama 3 bulan atau 4 bulan dulu tuh, baru komplain. Terus kan klaim untuk mau balikin duitnya. Itu ada juga sih kayak gitu, kayak gitu. Oh, dia berarti manis pahitnya berdagang ini ya. Ya, pasti ada mitigasi risiko dong. Artinya untuk mengatasi yang seperti tadi itu, ada nggak SOP untuk penerimaan? Apa mereka kemudian masih foto secara periodik atau seperti apa sehingga kemudian ya itu tadi ngakunya rusak minta ganti, ternyata kan sebenarnya nggak rusak. Kalau sih juga mana sih ya? Di foto minggu pertama, yang kedua. Kalau sampai segitunya enggak sih. Atau ini kali ya punya term condition. Ada. Biasanya ada teman. berapa minggu setelah itu gitu. Bisa ditaruh di website atau di sosmed. Ada, udah ada. Itu berarti untuk membantahnya pakai itu. Iya, cuman kalau misalnya udah dirawat lama kayak gitu, itu nggak masuk gitu. Harusnya ya nggak masuk. Tapi ternyata diganti juga. Iya, diganti. Kenapa diganti? Udah ada terauditionnya. Atau nego. Ya, berarti 50% gitu. Nego. Karena apa namanya? Kita kan pakai payment gateway itu. Pakai adalah payment gateway apa. Nah, itu tuh meskipun jangka waktunya ada waktu maksimal. Setelah berapa bulan aja kan nggak apa-apa. ya pakai PayPal Sopan sekali. pakai PayPal itu selama berapa puluh hari itu masih bisa ngeklaim gitu dia aja. Kayak gitu. Cuma kita rugi di tanamannya ya. Rugi tanaman. Rugi tanaman, rugi sih, waktu semuanya. Mungkin yang ditakutin sama pengusaha-pengusaha adalah Mas kalau dia merasa nggak puas dia Buzzer. itu kan mungkin yang ditakuti oleh Samba kali. Iya, betul itu. Itu ngaruh banget itu review jelek itu. Kita pernah penjualan bagus pada saat orang-orang banyak yang review bagus, tapi dari sekian banyak review bagus itu kalau ada satu aja yang ngejelek-jelekin, itu pengaruhnya. Mengcounternya gimana? Ya mau counternya ya kita bikin Langsung ya udah nggak apa-apa Din. ya kita bikin klarifikasi, terus kita minta ke orangnya, ayolah kita selesaiin baik-baik gitu, nggak usah kayak gitu. Itu kan efeknya buat dia kan cuman rugi kecil doang gitu, tapi kita ya dampaknya ke penjualan ya jadi jelek. Nah itu kan kalau cerita pahitnya antara pedagang dan pembeli kan. Kalau dari segi adminnya maksudnya wah ini yang bisa diperbaiki nih dari sistem kita nih apa nih? Ya sebetulnya semua aspek lah ya. Ya mulai dari penanaman itu, pertama tuh udah penanaman, perawatan, terus pas packing, Perdokumenan? ya perdokumenan juga. Itu ditanyakan aja Sam. Ya termasuk pendokumenan karena beberapa negara tertentu itu membutuhkan ada additional declaration lah gitu. Jadi kita jelaskan ini cara ngobatnya pakai apa, dosisnya gimana, treatmentnya seperti apa. Obat langsung ada obat ini diminum 3 kali sehari. Penjelasan juga ya. Iya, sama bebas dari hama apa, kayak secara spesifik kita sebutkan kayak gitu. Nggak model yang pakai barcode gitu ya? Kalau sekarang udah digital, fitosanitary itu.
Jadi kalau misalnya udah Kalau ngobrol sama dia disebut terus namanya makin apa? Jauh. diganti nih sama dokter. Nah ini soal persaingan nih, sekarang bisa soal persaingan. Tadi kan dibilang bahwasanya kalau kita lagi nggak ada stok, kita akan punya teman. Ya. Ada kekhawatiran nggak kemudian teman itu ngintip trik atau cara-cara untuk ekspor sehingga secara tidak langsung kita sudah mengajak mereka untuk menjadi eksportir juga gitu. Ya kalau sampai ke situ ya ya kita bersaing secara sehat aja sih gitu. Karena hal-hal kayak gitu kan nggak bisa kita hindari lah ya, nggak bisa dikontrol lah. Yang perlu kita kontrol ya internal kita aja, kita perbagus semua aspeknya. Kalau itu jawaban secara ininya. Kalau jawaban singkatnya rezeki Allah yang atur. Akhirnya jawab mengeluarkan kata-kata. Ada lagi Ini mungkin agak sedikit filosofis ya. Ada nggak sih cara mengatasi kegalauan kalau misalnya kita menemui sesuatu kegagalan atau apa ya? Karena saya punya teman juga mengatakan bahwa pertanaman itu bukan cuma sekedar untung rugi, tapi dia juga menjadi bagian dari pengabdian kita atau rasa syukur kita kepada Tuhan. Sehingga pada saat kita dapat rezeki, kita bisa berbagi. Atau kalau pas lagi ini serius ini. Bos, besok kita pakai dong, Bos. Jadi kalau misalnya ada tanaman yang rusak atau apapun ya, itu kan mungkin itu bukan hak kita gitu. Ada nggak sesekali waktu gitu merenung apa? Aduh. Ya kalau dari saya pribadi sih, ya, yang paling diutamakan ya bersyukur dulu sih Pak. Meskipun gitu ya kondisinya ada masalah sebesar apapun, ya bersyukur. Terus ketika ada masalah ya kita fokus sama problem solvingnya gitu. Jadi jangan lari dari masalah. Karena kalau misalnya dari masalah, perasaan kita mungkin jadi enak. Tapi masalahnya masih belum beres gitu. Jadi yang kita bereskan masalahnya. Anda fix the problem. Ya, kalau kita bukan dari masalah ya, malah dari kerjaan. Nggak boleh itu. Gitu. Itu ada lagi. Kita mesti ajar Pak Pito. Enggak, takutnya nanti semua jadi narasumbernya saya. Kan repot lagi ini. Harus jadi haus deh. Tapi saya pikir itulah. Jadi memang dari keseluruhan yang kita obrolkan satu, ternyata media itu juga seperti mata uang ya. Jadi mau ambil baiknya gampang, mau ngambil jeleknya juga lebih gampang lagi. Kalau saya berarti seperti pisau ya, bermata dua. Nggak mau kalah. Pak Pur, ada kata-kata itu ya, filosofi juga. Tidak ada. Gimana? Tunggu kan kalau masih ada ditanya. Ada tip-tip kalau bagi yang pengen ngikut kayak gini supaya nggak takut, nggak ragu gitu. Itu orang mau belajar ke sini boleh nggak? Boleh banget. Jika Anda menyukai konten ini, silakan Like, komen. share, dan jangan lupa subrek. Dan jangan lupa juga, kita pun hadir di Spotify dengan nama Ngepot Penyuluhan. Bye.